Ya, hari ini mari kita lihat lanjutan terakhir, ini seri terakhir daripada khotbah saya di bulan September, masih tentang living in God's plan, ya, yang bagian yang keempat. Saudara, ini seri yang keempat. Nah, saudara, kita baca dulu satu ayat Alkitab yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Ya, minggu lalu kita juga sudah baca ini, tapi nggak masalah. Kita baca ini ada sesuatu yang makin memperjelas apa yang Tuhan mau sampaikan. Yeremia 29 ayat 11 kita baca bersama-sama, 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu ayat yang sangat terkenal sekali, ya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sih alasannya kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Kita udah belajar banyak. Apa sih alasannya? Mengapa kita harus ikut yang namanya rancangan Tuhan? Alasannya apa? Minggu lalu kita tuntas soal itu. Hari ini saudara, kita akan lihat bagaimana caranya kita hidup di dalam yang namanya rancangan Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita hidup di dalam rancangan Allah itu, ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Ini kira-kira menjadi solusi terakhir buat kita, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam rancangan Allah, ya. Nah, saudara, ada banyak orang mau hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kita bilang kamu mau hidup dalam rancangan Allah, mereka pasti bilang iya, aku mau. Tapi masalahnya mereka tidak tahu bagaimana harus berjalan hidup dalam rancangan Tuhan, ya. Ada banyak orang yang akhirnya berdiri di persimpangan jalan, gitu ya. Mereka nggak tahu mau ke kanan atau mau ke kiri. Mereka nggak tahu apa yang harus diperbuat. Dan akhirnya mereka tidak pernah sampai kepada tujuan itu. Kemudian ada juga yang mungkin berusaha untuk mencoba untuk berjalan, tetapi mereka tersesat. Karena mereka nggak pernah ngerti rambu-rambu untuk ikut di dalam rancangan Tuhan itu kayak apa. Mereka nggak tahu. Akhirnya mereka tersesat. Ya, mereka pikir itu rancangan Tuhan, tetapi sebetulnya itu adalah rancangan manusia. Nah, supaya kita nggak gagal di dalam rancangan Tuhan, maka kita perlu tahu caranya bagaimana. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Saudara, hari ini kita akan belajar ada 5 hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam rancangan Allah. Yang pertama adalah mengakui Allah sebagai perancang hidup kita. Oh, jelas ya, mataku yang gak jelas ya. Saya mau kasih tahu saudara, mengakui Allah sebagai perancang, ya, hidup kita, itu gak semua manusia mau mengakui. Hanya sebagian orang beriman yang bisa mengakui, yes, Tuhan itu perancang hidupku. Tapi ada banyak orang di luar sana yang tidak mengakui Tuhan sebagai perancang hidup mereka. Ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak teori-teori di luar sana yang mengajarkan bahwa Tuhan bukanlah perancang hidup manusia. Saya mau kasih lihat ada 3. Ya, teori-teori di luar sana ada banyak saudara yang mengatakan, oh, hidup manusia itu hanyalah sebuah kebetulan. Ya, hidup manusia itu hanya sebuah kebetulan saja. Dan ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa keberadaan manusia di dunia ini adalah sebuah kejadian acak, gitu ya. Kejadian acak yang terjadi dalam alam semesta. Ini teori pertama. Tidak ada yang merancangnya menurut pandangan ini. Tidak ada yang merancangnya, tidak ada yang merencanakannya, juga tidak ada tujuan apa-apa. Itu teori kebetulan. Yang ada dan terjadi adalah terjadi satu peristiwa di alam semesta, gitu ya. Terjadi satu ledakan yang begitu besar, ya, ledakan bintang, tabrakan planet, reaksi kimia, akhirnya
terjadilah suatu yang namanya menghasilkan kehidupan, muncullah manusia. Ini teori kebetulan. Dan menurut pandangan ini, tidak ada yang merancang. Itu terjadi lewat suatu proses alam. Saudara mau percaya hidupmu karena proses alam? Atau lebih percaya hidupmu dirancang Tuhan? Kalau kita hidup berdasarkan teori pertama, teori kebetulan, saudara ya, ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, hidup kita tidak akan pernah memiliki tujuan yang sejati. Ya, orang hidupku ini ada karena sebuah proses alam kok, bukan campur tangan Tuhan. Teori kebetulan kan bilang begitu. Aku ada karena aku kebetulan saja, terjadi proses alam. Maka ya nggak ada tujuan apa-apa. Yang kedua, nilai manusia hanyalah kesepakatan sosial saja. Nanti orang akan bilang, oh iya dia bernilai karena ya secara sosial dia begini, dia begitu gitu ya. Atau terjadi yang namanya moralitas menjadi sesuatu yang relatif. Karena nggak ada standarnya. Apa yang menjadi standar kita sementara alam yang menciptakan kita menurut teori kebetulan. Nah, kita masuk ke teori kedua, yaitu teori nasib. Teori yang disebut takdir. Sini ada yang percaya takdir, ada yang percaya nasib. Menurut teori ini, saudara, pandangan ini menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan nasibnya, sudah ditentukan oleh takdir. Oke, saya sebutkan teori yang salah dulu ya, jangan keliru ya. Jadi ada orang yang nasibnya lahir sebagai orang yang kaya, ada yang nasibnya lahir sebagai orang yang miskin gitu ya. Ada yang nasibnya jadi pejabat, ada yang nasibnya jadi orang yang terendah gitu ya. Oh, saya kayak begini ini Musa karena sudah nasib lah. Saya miskin karena saya sudah nasib. Ya kan? Ada orang kayak begitu kan? Nah, teori nasib ini pokoknya bahasanya begini. Berhasil atau tidaknya hidup kita, semua sudah ditentukan oleh nasib. Semua sudah ditentukan yang namanya peruntungan semata, atau disebut takdir juga. Nah, kalau kita hidup berdasarkan teori nasib, teori takdir, saudara, minimal ada 4 hal terjadi dalam diri kita. Pertama, manusia pasti akan merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena apapun yang dia lakukan, itu dia nggak bisa ubah lagi nasibnya. Kayaknya hidupnya udah dikunci ini. Tahu yang orang sebut dengan mental block? Mental block itu kita omongin, kamu harusnya begini begitu loh, supaya kamu bisa maju itu mestinya buat ini buat itu. Kita ngomong dari A sampai Z sama orang yang mental block, dia tetap bilang aku nggak tahu, aku nggak ngerti mau kemana. Itu orang mental block. Orang mental block itu sering menerima, ya ini udah nasibku. Wah, ngeri saudara. Yang kedua yang terjadi kalau orang hidup berdasarkan nasib, doa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Ayo doa, ya nggak ada guna saya doa Musa. Kenapa? Saya doa 1000 kali pun tidak akan mengubah nasib saya. Mental block secara rohani. Ya, nasibku sudah terkunci, nggak bisa lagi dibuka. Yang ketiga yang terjadi adalah kita akan mudah sekali menyerah. Kenapa? Ya, waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan, kita langsung merasa ini udah nasib saya, udah aku menyerah saja. Yang keempat bisa terjadi juga, kita akan terjebak dalam sebuah kepercayaan fatalisme kalau bahasa Indonesianya ya. Dan kepercayaan fatalisme yang kuno ini, saudara, ini bicara tentang bahwa hidup kita ditentukan oleh nasib yang tertulis dalam garis tangan kita. Nah, saudara pernah ke Bali atau pernah ke luar negeri, ada orang-orang pinter kadang-kadang bisa membaca garis tangan. Ayo, mana garis tangannya dia lihat, lurus. Wah, hidupmu bagus. Ini lurus nih. Wah, lempeng hidupmu bagus, lancar. Jadi begitu dia lihat yang lain, dia belok-belok, saudara. Ada yang putus-putus. Wah, hidupmu susah ini, nasibmu susah. Wah, kita pulang langsung down kan. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita ditentukan oleh garis tangan. Nah, saudara, itu teori kedua.
Sekarang kita lihat teori yang salah yang ketiga, yang disebut dengan evolusi liar. Nah, ini di dalam Pemuda kemarin saya sudah singgung ini ya. Saudara, evolusi liar itu adalah sebuah pandangan yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia ini adalah sebuah hasil dari mutasi genetik. Tahu mutasi genetik? Kita kan ada genetik ya. Genetik kita ini terjadi mutasi, akhirnya kita jadi berubah yang lain. Nah, pernah lihat manusia serigala? Nah, kira-kira itu gambarannya ya. Orangnya cakep, wah manis, cowoknya cakep gitu. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi serigala yang seram sekali. Nah, itu kira-kira perubahan mutasi genetik, kira-kira itu gambarannya gitu ya. Nah, teori ini mengatakan, ini berawal dari teori Darwin, yang semua kita tahu apa itu teori Darwin. Dulu kata Darwin, kita ini monyet. Kita monyet, kita binatang yang paling rendah. Lalu terjadi mutasi genetik yang lebih bagus lewat proses alam, akhirnya menjadi sempurna, saya menjadi manusia. Yang tadi monyetnya jalannya begini, makin tegak, akhirnya makin lurus jalannya, makin gagah. Itu teori Darwin, saudara. Nah, saudara mau percaya teori ini, ya? Kalau kita percaya tujuan ini teori evolusi liar ini, saudara, maka kita nggak mengakui kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita hidup dalam teori evolusi liar, apa yang terjadi? Ada dua hal bisa terjadi. Kita tidak akan memiliki yang namanya nilai kekekalan. Karena binatang tidak memiliki nilai kekekalan. Kita hanyalah seekor binatang yang dulunya monyet, lama-lama jadi manusia yang tegak gitu ya. Atau kita tidak pernah memiliki yang namanya masa depan dalam arti kekekalan. Yang kedua, kehidupan kita akan menjadi sebuah perjuangan yang tanpa makna, tanpa arti. Coba bayangkan, mohon maaf ya, coba bayangkan kalau kita semua yang ada di ruangan ini benar-benar monyet. Mohon maaf ya, kita semua monyet. Ada masa depan enggak monyet? Kita ngerti nggak yang namanya kekekalan? Monyet nggak ngerti. Kan susah kan? Nah, ini tiga teori yang melawan yang namanya rancangan Tuhan. Ya, tiga teori ini menyesatkan. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak di dalamnya. Sehingga akhirnya kita bilang, hidupku hanya sebuah kebetulan. Hidupku ditakdirkan atau ditentukan oleh nasib. Hidupku adalah hasil evolusi liar. Tetapi saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita terus belajar firman Tuhan, kita menemukan satu prinsip yang luar biasa. Prinsip itu adalah bahwa hidup kita adalah rancangan Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Kita baca sekali lagi, tadi kita udah baca. Kita baca supaya meresap, semua membaca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ayat ini sudah saya bahas minggu lalu dari satu sisi yang lain. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi ayat ini saya mau katakan, dari ayat ini ada sesuatu yang mau dikatakan, ya, bahwa ayat ini menegaskan 4 hal. Pertama, ya, dia mau menegaskan bahwa Allah lah yang merencanakan seluruh eksistensi dan keberadaan hidup kita. Perancangnya Tuhan. Yang kedua, Allah lah yang merancang hidup kita sebelum dunia dijadikan. Yang ketiga, Allah lah yang berinisiatif menentukan proses terbentuknya hidup kita dari sejak kandungan ibu kita. Yang keempat, Allah lah juga yang merancang proses perjalanan hidup kita. Kelak akan seperti apa? Semua di dalam rancangan Tuhan. Bukan teori kebetulan. Bukan teori nasib atau takdir. Bukan teori evolusi liar. Bukan. Jadi jelas sekali ayat ini. Semua atas rancanganku. Kamu semua ada dalam rancanganku. Bukan kebetulan.
Semua direncanakan, dirancang Sang Pencipta kita. Itu sebabnya mengapa kita harus hidup dalam rencana Allah. Pertama kali engkau harus mengakui bahwa Allah adalah perancang hidupmu. Amin, saudara. Amin. Kita harus mengakui itu. Saudara, ada kisah nyata tentang seorang yang bernama Corrie ten Boom, ya. Corrie itu lahir dari sebuah keluarga yang terkenal membuat jam tangan di Belanda. Dia bangsa Belanda. Pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara, dia mengalami sesuatu yang berat sekali. Ya, ia sebetulnya seorang penginjil, seorang aktivis manusia, kemanusiaan maksudnya, yang banyak terlibat dalam pekerjaan sosial dan amal. Nah, pada waktu Perang Dunia Kedua, waktu tentara Nazi menduduki negara Belanda, keluarga Corrie ini ditangkap, ya. Kenapa? Karena mereka menolong banyak orang Yahudi yang untuk melarikan diri. Ingat ya, tentara Nazi, khususnya yang punya kumis di sini itu, siapa namanya? Hitler ya. Dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Sadis sekali. Maka begitu tentara Nazi menguasai Eropa, ya, maka ada banyak orang yang menjadi pahlawan, menyelamatkan orang Yahudi karena mau dibasmi, ya, karena mau dihabiskan gitu ya. Nah, setelah itu saudara, Corrie ini akhirnya ditangkap, ya, dia dipenjara, dia ditaruh di kem-kem konsentrasi, penjara tentara Nazi, dan bahkan pindah sampai 4 kali, saudara. Dan dia sering disiksa di situ, sampai merasa tidak ada pengharapan dan sebagainya. Tapi Corrie dan temannya bertahan. Dia percaya Tuhan, saudara. Dia percaya Tuhan itu perancang hidupnya. Dia percaya Tuhan itu punya rencana. Karena itu diam-diam dia mengadakan ibadah di dalam penjara itu. Dan anehnya, saudara, dia dibebaskan karena kesalahan administrasi. Entah apa yang dijelaskan, kena kesalahan administrasi, nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu dia bebas saja. Ada namanya di dalam orang yang dibebaskan. Nah, kenapa itu dianggap dia dibebaskan karena kesalahan administrasi? Karena dia baru saja bebas, seminggu kemudian semua orang yang sekamar dengan dia, semua orang wanita yang seumur dia dimatiin semua, saudara, oleh tentara Nazi. Tapi akhirnya Corrie menjadi seorang yang sangat-sangat bersyukur karena Tuhan membentuk dia di penjara. Dia mengampuni semua orang yang menyiksa dia dalam penjara. Kemudian akhirnya dia pergi keliling lebih dari 60 negara untuk memberitakan Injil. Lewat pengalaman dia ditangkap tentara Nazi, ada banyak orang percaya Tuhan dan sebagainya. Walaupun orang bilang pengalaman hidup Corrie itu kelihatannya buruk, ya, tetapi Corrie tetap mengakui Allah itu sebagai perancang hidup dia. Ini yang menarik. Karena itu Corrie tidak pernah menyesali, ya, pengalaman buruk yang dia alami di penjara Nazi. Ya, justru bangga karena melalui pengalaman itu dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mampu nggak kita seperti Corrie? Saudara, ketika kita mengakui Allah sebagai perancang kita, maka itu akan memberikan beberapa hal untuk hidup kita. Yang pertama, dia akan memberi tujuan yang jelas bagi kita. Logikanya, kalau kita punya Tuhan, kalau kita percaya Tuhan yang merancang hidup kita, maka kita juga percaya, gitu ya, Tuhan pasti punya tujuan yang baik untuk kita, walaupun pengalamannya pahit. Kalau kita seperti Corrie di tengah-tengah penyiksaan di tentara, di kamp penjara Nazi, kita masih bisa bilang nggak, saya percaya Tuhan punya rancangan yang baik. Atau kita bilang, Tuhan, kenapa hidupku kok jelek sekali? Kenapa Tuhan izinkan aku di sini? Harusnya logika yang kita pakai adalah, oke, Tuhan itu kan perancang hidupku. Sekalipun hari ini aku mengalami satu pengalaman yang sangat buruk, menyakitkan hati saya tetap percaya Tuhan itu baik. Tuhan masih punya tujuan yang baik buat saya. Nah, saudara,
Kalau kita nggak percaya Tuhan sebagai perancang hidup kita, kita mudah sekali untuk binasa. Dulu saya pernah cerita, seorang pastor Katolik juga pernah ditangkap oleh tentara Nazi, namanya Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand itu, dia kena yang namanya didoktrinasi, dicuci otak, saudara. Setiap hari mereka disuruh masuk dalam satu penjara yang mereka cuma nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri beneran. Pokoknya mereka setengah jongkok. Lalu waktu mereka ada di penjara yang sempit begini, lalu nanti ada sinar lampu yang begitu terang, lalu di situ dikatakan komunis baik, Kristen jahat. Kalimat itu terus diulang-ulang. Akhirnya apa? Banyak orang yang jadi gila. Tapi Richard Wurmbrand berbeda. Begitu sudah mengalami cuci otak tiap hari, dia pulang ke kamarnya, dia sambil gerak-gerak badan, dia sambil memuji Tuhan. Lalu tentara yang ngintip dari luar, ini udah gila dia. Padahal mereka lupa, tetap ada damai sejahtera dalam hatinya. Dia percaya Tuhan itu perancangnya, dia tetap percaya Tuhan itu baik bagi dia. Setelah cuci otak, dia tetap bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita. Semua yang lain sudah jadi gila, dia enggak. Kenapa? Karena damai sejahtera itu memelihara dia. Karena dia positif dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa tantangan hidup saudara ya, tapi itu semua saudara bisa mendatangkan kekecewaan kalau kita nggak percaya Tuhan sebagai perancang hidup kita. Kalau engkau percaya Tuhan sebagai perancang, maka engkau akan tahu Tuhan pasti juga menyertai engkau di situ. Tuhan pasti punya tujuan yang baik juga untuk kita di situ. Ini yang menarik, saudara. Ya, sebagai perancang dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, yang kedua, kalau kita percaya dia sebagai perancang, dia akan memberi nilai kekekalan dalam diri kita. Ya, fisik ini bisa hancur, bisa binasa. Tapi rohmu, imanmu, kebenaranmu, keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan karuniakan, tidak ada yang bisa membinasakan itu. Itu adalah bagian yang paling penting dalam hidup kita. Semua ini diberikan Sang Perancang. Kalau kita berdasarkan 3 teori tadi, tidak ada ini, saudara. Teori kebetulan tidak pernah memberi yang namanya kebenaran dan iman kepada kita. Teori nasib tidak pernah memberi keselamatan kepada kita. Teori evolusi juga tidak pernah menyatakan hidup yang kekal buat kita. Nggak pernah. Hanya ketika Allah menjadi perancang kita, dialah yang memberikan kekekalan itu. Yang ketiga itu menumbuhkan iman buat kita, saudara. Kalau kita percaya Tuhan adalah perancang hidup kita, minimal kita bersyukur kan. Minimal saya bilang, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau merancang hidupku sedemikian luar biasa sehingga aku ada sebagaimana adanya hari ini. Kita jadi bersyukur karena Dia, kita percaya, kita beriman pada Dia. Yang keempat, Dia memberikan arah dalam kita mengambil keputusan. Kalau engkau percaya Tuhan adalah perancang hidupmu, minimal itu akan memberikan arah bagimu untuk membuat keputusan-keputusan di dunia ini. Saudara, kalau kita percaya Tuhan perancang kita, maka kita juga harus percaya Tuhan punya arah. Ya, arah itu apa ya? Arah. Kita akan kemana? Dia punya itu, saudara. Dia punya seperti peta dalam hidup kita. Maka dia paling mengerti hidup kita. Dia paling tahu tentang seluk-beluk hidup kita. Karena itu keputusan apapun yang kita ambil, maka kita mestinya sesuai dengan arah Dia. Dan kita mesti minta pimpinan Dia. Kori percaya itu, walaupun dia pengalamannya buruk. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah. Saudara, apa artinya menyerahkan kehendak pribadi? Yang pertama itu kita menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan. Saudara, yang mana yang benar? Coba pikirkan ini. Saya yang menyelaraskan kehendakku dengan kehendak Tuhan,
atau Tuhan yang menyelaraskan kehendak dia dengan kehendakku? Yang mana yang benar? Seringkali kita keliru di sini, saudara. Saya mau satu kehendak dengan Tuhan, tapi Tuhan mestinya yang ikut kehendak saya, bukan aku yang ikut kehendak Tuhan. Kita paksa Tuhan ikut kehendak kita, atau rencana rancangan kita. Saya ada rencana, saya ada rancangan. Tuhan, engkaulah yang harus ikut rencanaku, engkau yang harus ikut rancanganku. Kan doa kita itu seperti itu kan. Kita yang paksa Tuhan untuk ikut dengan rencana kita, rancangan kita. Bukan kita yang ikut rancangan dia. Saudara lihat satu peristiwa terjadi ketika Petrus dan kawan-kawan membawa Yesus menyeberang danau Galilea yang terjadi angin topan itu. Di dalam cerita kisah Injil itu mengatakan begini. Yesus bilang, mari kita ke seberang. Yesus pertama kali ngomong, mari kita ke seberang. Berarti yang ngajak inisiatif pertama kali ke seberang siapa? Tuhan Yesus. Tapi begitu mereka mulai naik perahu, lalu di situ dikatakan, lalu mereka membawa Yesus ke seberang. Terjadi suatu pengambil alihan kekuasaan. Kalau yang pertama Tuhan bilang, ayo kita ke seberang. Berarti yang harus jadi leadernya adalah siapa? Tuhan Yesus. Tapi di ayat berikutnya dikatakan mereka membawa Yesus. Iya, sekarang yang menjadi leadernya adalah Petrus dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka pasti bilang, kami ini kan mantan nelayan, kami paling tahu soal angin topan, kami tahu soal yang namanya berlayar. Yesus, kau tidur sajalah, kami yang bawa. Terjadi badai, disitulah masalahnya. Kalau pertama kali Tuhan bilang, ayo kita ke seberang, dan kalau Yesus menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya, saya percaya tidak terjadi badai. Tapi begitu mereka ambil alih kekuasaan dari tangan Yesus ke tangan mereka, begitu terjadi badai, mereka tidak bisa mengatasinya. Lalu mereka cari Yesus, dia lagi tidur di bawah. Lalu Yesus datang dan menghardik angin itu. Dalam pengalaman hidup kita, saudara, seringkali kita paksa Tuhan itu harus ikut kita. Sebenarnya Tuhan menawarkan, aku leadernya loh, kamu ikut saya. Ya, kamu umatku, semua ikut saya. Aku leadernya, aku pemimpin, aku di depan, kamu ikut di belakang. Kalau aku di depan, aku menjamin semua hidupmu. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan, kita pasti bisa lewat. Tapi kita bilang, enggak, Tuhan, kamu di belakang, saya di depan. Saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih berpengalaman. Kamu di bawah belakang Tuhan, aku di depan. Waktu kita bilang, aku di depan, itu awal masalah. Kita ambil alih kekuasaan dari tangan Tuhan ke tangan kita. Ini namanya ya tidak menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah. Menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah itu adalah kita melepaskan kendali dari tangan kita ke tangan Tuhan. Ya, yang keempat, menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah itu kita menundukkan keinginan kita, ego kita di bawah pimpinan Dia. Coba kita baca ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang disampaikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ya, ayat ini kalau cuma dibaca, direnungkan, wah sangat indah, sangat bagus, sangat enak, sangat menguatkan, sangat menghibur ayat ini. Ya, cocok untuk dijadikan apa? Jadikan moto hidup kita, kan begitu kan? Tetapi ketika ayat ini diterapkan dalam pengalaman kita sehari-hari, apalagi pengalaman yang buruk, saudara, ini tidak mudah dan tidak gampang. Kisah seorang yang bernama James Elliot bersama teman-temannya.
Ya, itu ada Jim Elliot, Ed McCully, kemudian Roger Youderian, P.T. Fleming, ya, Nate Saint. Nate Saint itu dialah pilot, ya. Mereka, Jim Elliot ini mengajak 3 temannya dan sama pilot pesawat untuk pergi memberitakan Injil di salah satu suku di Ekuador, itu di pedalaman sungai Amazon, di Amazon. Mereka akhirnya membulatkan hati untuk bermisi di suku itu. Ya, waktu mereka mendarat, pertama mereka lempar-lempar dulu barang gitu ya, karena terkena suku itu jahat. Mereka kasih makanan, kasih apa untuk buat interaksi yang baik. Mereka pikir sudah bagus nih. Lalu pesawat mereka mendarat di sungai, mana yang ada pelampung itu. Begitu mereka mendarat di sungai itu, saudara, mereka langsung ditombak, dibunuh dengan sadis oleh suku yang ada di situ, ya. Dan suku Waodani namanya, ya. Suku ini suku yang sangat ganas. Dan 4 penginjil itu mati bersama pilot pesawatnya yang namanya Nate. Saudara, langsung ini jadi berita utama ke seluruh dunia, bahkan menjadi berita yang sangat menginspirasi di dalam majalah Life di Amerika, karena mereka berasal dari Amerika. Saudara, ini sesuatu yang tragis. Kalau kita nggak ngerti rancangan Tuhan, kita pikir, loh, ini kan mereka punya hati untuk mengasihi suku itu. Mereka mau memberitakan Injil, mereka mau menyelamatkan jiwa suku yang belum mengenal Kristus. Kenapa Tuhan izinkan begitu mendarat langsung dibunuh satu persatu? Semua orang bingung. 1 tahun, 2 tahun orang nggak dapat jawaban ini. Tragis sekali. Ini kayak orang Amerika yang baru ditembak. Siapa namanya? Charlie Kirk. Ya, belakangan ini saya melihat banyak orang mengaku, saya Charlie Kirk, saya Charlie Kirk, saya Charlie Kirk. Kami mau memberitakan Injil, mau menyatakan iman Kristen ke seluruh dunia. Benar kata Alkitab, kalau bibit itu tidak mati, maka tidak ada yang lain. Maka bibit itu kalau sudah mati, biji itu mati, baru tumbuh kalicet-kalicet yang lain. 2 tahun kemudian, istri dari Jim Elliot yang bernama Elizabeth Elliot, ini dia ajak anaknya yang baru 3 tahun, karena dia sudah nikah dengan Jim Elliot waktu suaminya pergi ke Ekuador itu, Amazon itu. Dia udah punya anak 1 tahun, baru suaminya pergi. Jadi anaknya udah 3 tahun. 2 tahun kemudian setelah suaminya dibunuh, lalu dia bersama dengan adiknya pilot itu, mereka bertiga, mereka punya komitmen untuk kembali memberitakan Injil kepada suku Waodani, yang suku yang membunuh suaminya. Mereka terbang ke sana, saudara. Lalu puji Tuhan mereka bisa bergaul dengan suku itu. Suku itu ternyata sudah mulai terbuka. Bertahun-tahun dia di situ, dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa mereka. Sudah selesai. Lalu dia satu persatu menginjili mereka. Satu persatu percaya Tuhan. Beberapa tahun dia melayani, saudara. Seluruh suku Waodani ini percaya Tuhan. Dari sini Elizabeth Elliot menjadi seorang pembicara luar biasa di seluruh dunia. Dia menginspirasi dan juga sangat berpengaruh di dalam pemberitaan firman Tuhan dan Injil yang dia sampaikan. Saudara, bayangkan kalau Elizabeth tidak bersedia menyerahkan kehendak pribadinya kepada Tuhan, suku Waodani tetap tidak akan mengenal Tuhan. Kita butuh orang-orang seperti Elizabeth Elliot, menyerahkan yang namanya kehendak kepada Tuhan. Silakan Tuhan mau buat apa, silakan. Kalau kita menyerahkan kehendak pribadi kita kepada Tuhan, saudara, itu kayak kita menjadikan hak pakai kepada Tuhan. Tahu ya hak pakai? Oke Tuhan, ini hak pakai, saya nggak mau pakai, saya kasih kepada Tuhan. Silakan Tuhan pakai, mau kayak apapun, saya siap Tuhan.
ini kehendak pribadiku, hak pakainya ku kasih sama Tuhan. Silakan Tuhan pakai. Nah, kalau itu sudah diberikan untuk Tuhan, Tuhan mau pakai kayak apapun, kita mesti siap. Kalau Tuhan bilang kau harus ke Amazon, pergi ke Amazon. Kalau Tuhan bilang pergi ke Papua, mesti pergi ke Papua untuk memberitakan Injil. Di Timur Tengah kau harus pergi, ya pergi. Namanya hak pakai, hak kebebasan kita udah kasih sama Tuhan. Ini yang terjadi kepada Elizabeth Elliot. Dia menyerahkan semua kehendak dia kepada Tuhan. Dan akhirnya lewat kehendak yang diberikan itu, Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan suku yang pernah membunuh suaminya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, hidup menurut firman dan pimpinan Roh Kudus. Saya rasa kita sangat mengerti topik ini karena kita sudah sering menjelaskannya. Bahwa setiap orang yang hidup menurut prinsip firman Tuhan, ya, dan juga menurut pimpinan Roh Kudus, itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang percaya. Dan ingat, Roh Kudus dan firman, dua ini selalu bekerja sama. Satu sisi, firman Tuhan adalah peta jalan buat kita, sehingga kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Tapi sisi yang lain, Roh Kudus menjadi penuntun kita, pembimbing perjalanan spiritual kita, sehingga kita sampai kepada rancangan Tuhan. Roh Kudus dan firman tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Nggak mungkin firman bertentangan dengan pimpinan Roh Kudus, nggak mungkin. Pimpinan Roh Kudus nggak mungkin juga bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Maka saya tadi bilang mereka berdua selalu kerjasama. Justru keduanya menjamin hidup kita ini hidup berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan selain kedua ini, saudara, memang kedua ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Kalau tidak ada anugerah ini, kita nggak mungkin hidup dalam rancangan Tuhan. Kita bisa berjalan dalam rancangan Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Saya baca Mazmur 119 ayat 105, ayat yang sangat terkenal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Allah selalu menuntun kita lewat firman-Nya. Dia juga selalu menuntun kita lewat Roh Kudus-Nya. Ya kan? Firman dipakai oleh Allah untuk menegur kita, yang mengarahkan kita, memberi hikmat dan bijaksana kepada kita. Contoh satu ya, ketika kita bingung nih, mau melakukan, mau membuka bisnis baru, ya kita bingung nih, peluangnya bagaimana gitu ya. Maka Roh Kudus akan memberi kepada kita sesuatu tanda, signal. Kalau ternyata kita bingung dengan bisnis itu, ya bisnis yang membuat kita nggak damai sejahtera, jangan-jangan bisnis yang kita buat itu adalah bisnis yang curang. Maka Roh Kudus akan beritahu kita tidak ada damai sejahtera. Itu alarmnya. Roh Kudus akan kasih tahu itu. Tidak ada damai. Berarti bisnis ini bisa jadi bisnis yang curang gitu. Atau contoh kedua, ada orang memilih pekerjaan. Ini sering saya sampaikan ya. Ada dua pekerjaan nih, dia melamar pekerjaan, tiba-tiba ada dua perusahaan panggil. Yang satu gajinya gede, gajinya langsung 20 juta. Tapi dia tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk keluarganya. Senin sampai Senin kerja, tapi gajinya 20 juta. Tapi perusahaan yang satu, dia cuma kasih gaji 7 juta saja. Tapi dia ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarganya. Dia cuma kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggu dia bisa ke gereja, Minggu dia punya waktu dengan keluarga. Saudara, kira-kira Roh Kudus akan tuntun kemana? Kalau rohmu beda kemungkinan. Roh kita akan bilang, yang 20 juta saja. Peduli amat, biarpun tidak ke gereja, nggak keluarga, tidak pelayanan, tidak masalah. Yang penting gaji gede. Itu suara siapa? Itu suara hati kita kemungkinan. Tapi kalau suara Roh Kudus kira-kira apa? Pasti Roh Kudus akan bilang, bukan itu. Carilah pekerjaan yang dimana engkau masih punya relasi dengan Tuhan, masih bisa punya waktu dengan Tuhan, dan juga dengan keluargamu. Kan begitu kan? Ya.
Saudara, ada seorang yang sangat terkenal namanya Billy Graham. Billy Graham ini siapa? Dia seorang pendeta terkenal sekali, penginjil ke dunia yang sangat luar biasa. Pada awal pelayanan Billy Graham, saudara, dia pernah meragukan kebenaran Alkitab. Dia pernah bilang, aku susah percaya kebenaran Alkitab. Dia bergumul, apakah Alkitab itu firman Tuhan atau tidak? Dia bergumul, apakah Alkitab itu benar atau tidak? Satu sisi dia mau percaya, tapi sisi lain dia merasa ragu. Karena banyak teolog-teolog pada zaman dia meragukan otoritas Alkitab. Bahkan bilang Alkitab itu kontradiksi, Alkitab itu ada kesalahan, Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Dia ragu, tapi satu sisi dia mau percaya. Akhirnya dia memutuskan untuk berlutut dan berdoa. Dia berlutut dan berdoa, dia minta pimpinan Roh Kudus untuk menjelaskan keyakinan itu. Akhirnya di puncak pergumulan dia, saudara, Billy Graham diberikan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan muncul satu keyakinan yang sangat kuat dalam hatinya, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bahwa Alkitab benar adanya. Alkitab tidak ada salahnya. Itu semuanya firman Tuhan. Akhirnya itu menjadi titik balik pelayanan Billy Graham. Dan ia menjadi penginjil di seluruh dunia. Dan memenangkan jutaan jiwa di seluruh dunia. Kalau saudara lihat Billy Graham pada masanya, wah, dia kalau khotbah, sekali khotbah dia panggil ke depan, waduh, itu ribuan orang bisa percaya. Coba baca biografi orang-orang kayak begini, luar biasa, saudara. Yang keempat, saudara, bagaimana cara kita hidup di dalam rancangan Tuhan? Yang keempat, menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Satu ayat yang luar biasa saya mau baca untuk kita, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, artinya apa? Waktu Tuhan menciptakan saya dan saudara, ya, Allah juga menaruh potensi-potensi dalam diri kita. Nah, ini sudah saya khotbahkan panjang lebar beberapa bulan yang lalu, yang ada kaitannya dengan talenta, bakat, karunia, pengalaman, keahlian di dalam diri kita. Artinya begini, Tuhan ciptakan saudara, Tuhan ciptakan saya, Dia ciptakan kita tidak dalam keadaan kosong. Dia ciptakan kita dengan bermacam-macam potensi. Supaya apa? Sebab Dia mempersiapkan itu sesuatu yang kemudian ada sesuatu yang Dia siapkan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan kita dengan potensi-potensi itu? Jawabannya sederhana, karena Allah sudah mempersiapkan satu pekerjaan baik yang harus engkau lakukan dan aku lakukan. Pekerjaan baik itu apa? Yang disiapkan sebelumnya apa? Dia mau kita melayani Dia. Dan melayani Dia adalah salah satu rancangan Tuhan atas kita. Jadi sudah dari sejak semula Tuhan ingin engkau melayani Dia. Dari sejak dulu Dia ingin engkau bekerja bagi Dia. Dan inilah alasannya mengapa Dia menciptakan kita dengan potensi-potensi. Lalu kita bilang, enggak, saya enggak ada waktu Tuhan. Enggak Tuhan, saya banyak kesibukan Tuhan. Aduh Tuhan, saya enggak sempurna. Jangan saya deh Tuhan, pakai yang lain. Saudara, kita semua tahu orang ini kan. Mungkin Pak Daud Adu juga menunjukkan dia kemarin waktu khotbah di minggu pertama. Nick Pujisik dari Australia. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dia orang yang cacat, saudara. Waktu dia lahir, dia pernah merasa putus asa. Sempat mau bunuh diri. Karena dia merasa hidupnya nggak ada gunanya. Cacat semua. Kalau cuma cacat tangan, ya sudahlah. Ini cacat dua-duanya, kaki dua-duanya. Potensi apa yang kira-kira ada pada orang seperti ini? Pasti dia akan bertanya, Tuhan, saya ini seperti ini masih bisa berguna nggak sih? Maka dia merasa nggak berguna, dia mau bunuh diri, saudara. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dia mulai tahu bahwa Tuhan menciptakan dia juga memberikan potensi. Tuhan menciptakan dia sekalipun dia cacat, kedua tangan nggak ada, kedua kaki tidak ada, tapi Tuhan menciptakan dia tidak kosong.
Tuhan berikan bakat, Tuhan berikan kemampuan, keahlian, karunia, talenta begitu banyak. Dan dia menjadi seorang motivator iman yang luar biasa. Saya pernah dengar dia di Kelapa Gading ya dulu ya. Wah itu dia berdiri di atas meja, saudara. Pendek ini orangnya. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana kita hidup di dalam rancangan Tuhan? Yang kelima adalah setia dalam proses. Tetap setia dalam proses. Saudara, saya mau katakan, hidup dalam rancangan Tuhan itu nggak selalu mudah. Hidup dalam rancangan Tuhan itu nggak selalu lancar. Ingat ini baik-baik. Hidup dalam rancangan Tuhan itu nggak selalu cepat, nggak selalu mulus, enggak. Lalu gereja-gereja yang suka mengutip ayat, wah hidup dalam Tuhan itu hidupmu akan lancar, percaya Yesus itu semua mudah, semua lancar, urusan beres. Engkau akan terus naik, tidak turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kan enak tuh dengarnya begini-begini. Sekali lagi saya katakan, kadang-kadang Injil itu dikhotbahkan tidak sesuai dengan maknanya. Betul ada kalimat itu, tapi mereka lupa sisi yang lain. Hidup dalam rancangan Tuhan tuh nggak selalu mudah, nggak selalu mulus, nggak selalu cepat, nggak selalu lancar, saudara. Kadang-kadang hidup dalam rancangan Tuhan itu butuh proses yang panjang, butuh proses yang lama, butuh proses yang berat, berliku-liku, bahkan keras, saudara. Tidak mudah. Ibarat sebuah tanaman. Begitu saudara tanam tanaman yang saudara tanam, saudara perlu siram dia tiap hari kan. Saudara perlu membersihkan dia dulu kan. Saudara perlu dipupuk kan. Saudara perlu tudungin dia supaya nggak mati, nggak layu kan. Begitupun dengan hidup kita. Waktu engkau hidup dalam rancangan Tuhan, maka apa yang terjadi? Sebuah proses menanti saudara. Proses yang panjang. Proses yang mungkin berliku-liku, yang mungkin keras, mungkin berat, tapi saya kasih tahu, proses hidup di dalam rancangan Tuhan itu tetap ada damai sejahtera. Karena itu jangan gampang menyerah. Kita mestinya tetap percaya bahwa proses adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Minggu lalu saya katakan, di dalam rancangan Tuhan ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter enggak enak sama sekali. Kenapa? Karena materi yang Tuhan pakai adalah materi yang menyakitkan. Dia membentuk kita bukan dengan kekayaan. Dia membentuk kita bukan dengan kesuksesan kita. Tuhan membentuk kita bukan dengan keberhasilan kita. Tapi dia membentuk kita dengan air mata. Dia membentuk kita dengan kekecewaan. Dia membentuk kita dengan kegagalan kita. Dia membentuk kita dengan rasa pahit kita, kekecewaan kita. Dia pakai materi-materi yang gak enak supaya kita dibentuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Semua ini kita sudah lihat. Saudara, coba apa itu proses? Proses dan hasil itu mana lebih penting, saudara? Proses dan target mana lebih penting? Saudara, kalau menjadi seorang yang yang tukang jual spare part itu ya, bos mau bilang, pokoknya bulan ini targetmu harus sampai 10 juta. Target. Tapi kan untuk dapat 10 juta kan ada yang namanya proses. Baru dapat 10 juta. Saudara, mana yang baik? Lebih baik. Proseskah atau target tercapai? Ada orang bisa capai target tercapai, tapi prosesnya dia abaikan. Itu nggak baik. Atau ada orang yang dia pentingkan prosesnya, target tidak tercapai. Ada juga orang bilang itu kurang baik. Memang yang bagus adalah prosesnya bagus, target tercapai. Tapi kalau kedua ini harus dipertentangkan, proses masih lebih baik daripada target tercapai. Mungkin targetmu nggak sampai 10 juta, mungkin cuma 5 juta atau mungkin di bawah 5 juta. Tapi engkau sudah berproses melakukan bisnis itu dengan jujur, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam setiap proses itu sudah belajar bergantung pada Tuhan. Sehingga sekalipun hasil target nggak tercapai, tapi prosesnya membentuk kita. Di dalam hidup dan rancangan Tuhan begitu, saudara. Ada proses. Proses itu apa?
rangkaian tahapan yang Tuhan izinkan untuk mendidik dan mempersiapkan kita sebelum menerima berkat atau panggilan yang lebih besar. Atau makna yang kedua, proses adalah sekolah rohani, di mana iman kita diuji, karakter kita dibentuk, dan kesetiaan kita dilatih. Saudara, proses ini adalah sekolah rohani buat kita, sekolah kehidupan, istilah yang lain. Dan sekolah rohani, sekolah kehidupan itu nggak ada akhirnya. Apakah sekolah rohani, sekolah kehidupan itu 20 semester? Enggak ada semester-semesteran. Yang ada kau belajar hidup seumur hidup dalam sekolah rohani, sekolah kehidupan itu. Dan itu terus untuk membentuk karakter kita dan menguji iman kita, bahkan melatih kesetiaan kita. Ya, kalau orang melewati proses, itu artinya dia keluar sebagai orang yang matang. Tapi kalau engkau tidak mau ikut proses, itu namanya karbitan. Tahu karbitan? Pisang yang masih mentah diambil dari pohonnya, supaya besok pagi langsung jadi kuning, dikasih apa itu? Kaporit? Karbit? Yang benar yang mana? Karbit atau kaporit? Iya, namanya disebut karbitan. Karbitan itu dipaksa untuk mateng gitu. Cuma ada sesuatu benda yang ditabur di situ tuh. Iya kan? Akhirnya apa? Ya mateng sih besok, tapi rasanya kurang enak. Pisang yang mateng di pohon jauh lebih enak. Kalau engkau menjadi orang Kristen karbitan, ya orang bisa bilang, oh hebat ya, tapi rasamu gak enak. Tapi orang yang jadi orang Kristen yang matang lewat proses, wah itu orang Kristen yang enak sekali. Beda saudara, beda. Ayo kita hidup dalam rancangan Tuhan, yang lewat proses sekalipun, supaya kita menjadi matang secara rohani. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengajarkan kami sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan juga boleh menegurkan hati kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana kami harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Seringkali kami berdiri di persimpangan jalan. Kami tidak berani melangkah apakah ke kanan atau ke kiri. Sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Hari ini ada 5 hal yang Tuhan nyatakan buat kami. Kalau kami melakukan 5 hal ini, kami sedang berjalan di dalam proses rancangan Tuhan sendiri. Berkati jemaat kami dan umat-Mu di tempat ini, agar kami memiliki kerendahan hati untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, penderitaan dan pencobaan, semua itu untuk melatih kami dalam proses untuk jadi matang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.